Universitas Pendidikan Muhammadiyah Unimuda Sorong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Aldila Mawanti Atira, SPMSI, dosen dari Program Studi Agribisnis, Fakultas Sains Terapan, Universitas Pendidikan Muhammadiyah Unimuda Sorong. Video ini dibuat untuk memenuhi syarat pengajuan sertifikasi dosen bidang pengajaran. Saya merupakan dosen pengampu mata kuliah kewirausahaan dan pada kesempatan ini saya akan memaparkan salah satu materi di mata kuliah tersebut. Adapun deskripsi mata kuliah kewirausahaan ini, yaitu mata kuliah ini didesain untuk memberikan pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan kepada mahasiswa tentang perkembangan konsep-konsep kewirausahaan serta berbagai hal yang berkaitan dengan kecerdasan dalam kewirausahaan serta persiapan mahasiswa untuk menjadi wirausaha. Luaran mata kuliah ini adalah mahasiswa memiliki peningkatan intensi berwirausaha dan mampu menyusun proposal usaha. Mata kuliah ini diajarkan kepada mahasiswa semester 4 dengan bobot 3 SKS, 2 SKS tatap muka dan 1 SKS praktikum. Demikianlah pemaparan mata kuliah kewirausahaan yang juga tercantum dalam rencana pembelajaran semester. Berikut adalah cuplikan proses kegiatan mata kuliah yang dilakukan secara offline atau luring. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat siang teman-teman sekalian. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada siang hari ini kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan ya untuk hadir di ruangan ini di mana kita akan melanjutkan materi kita, yaitu di pertemuan 13 kita akan bahas terkait teori of change. Di pertemuan sebelumnya kita sudah bahas terkait technopreneur dan inspiring story. Jadi teman-teman sudah mempresentasikan ya biografi dari kisah-kisah wirausaha yang di bidang teknologi ya. Misalnya seperti kemarin foundernya Gojek ya, teman-teman sudah katakan. Nah, pada kesempatan ini kita akan melanjutkan materi kita ini terkait theory of change. Ada yang sebelumnya pernah dengar theory of change ini? Ada? Oh, ada ya? Oke. Nah, adapun tujuan pembelajaran. Jadi tujuan pembelajaran kita pada hari ini, setelah mempelajari materi ini, teman-teman diharapkan mampu memahami dan menyusun teori of change dalam rencana usaha atau usaha yang akan dan sedang dijalankan. Di sini ada yang punya rencana usaha atau usaha yang akan dijalankan? Bu. Oh ya, silakan dia. Usaha apa deh? Rencana yang saya akan mau jalankan itu tanaman hidroponik. Oh, tanaman hidroponik. Iya, Bu. Oke, jadi memang menarik sekali juga terkait hidroponik itu menggunakan media tanam air ya? Iya. Ya, tanpa menggunakan media tanam. Oke, ada lagi yang lain selain yang oh ya, silakan Jamie. Ya. Saya akan mengolah bawang merah. Buah merah. Oh, menarik. Buah merah kan potensi lokal di wilayah Papua ya. Nah, kalau boleh tahu buah merahnya dijadikan apa, Jen? Mau dijadikan sabun mandi. Oh, sabun mandi. Jadi ekstrak dari buah merah ya, jadi sabun mandi seperti itu. Ya. Oke, tepuk tangan dulu buat teman-temannya. Oke, teman-teman. Jadi di sini ternyata ada teman-temannya yang sudah ada rancangan atau rencana usaha yang akan dilakukan. Nah, tepat sekali pembahasan atau materi yang kita akan
akan jelaskan ini terkait theory of change, ya. Nah, apa itu theory of change, teman-teman? Jadi, theory of change ini tools atau alat. Alat apa? Alat yang membantu teman-teman, yang membantu Kak Dian, yang membantu Kak Jenny, dan teman-teman yang lain untuk memetakan, ya, apa yang dipetakan, Bu. Jadi memetakan tujuan yang teman-teman capai oleh teman-teman melalui usaha yang teman-teman dirikan, ya. Jadi ini menjadi alat. Ada proses, ya. Ini theory of change ini adalah peta jalan. Dan misalnya teman-teman ingin kemana, ya, teman-teman kan membuka maps, ya. Jadi anggap ini theory of change ini adalah peta memudahkan dalam menjalankan rancangan bisnis teman-teman atau usaha teman-teman yang akan dijalankan. Nah, jadi setiap objektif dan ide untuk mencapai tujuan dari usaha teman-teman ini dipetakan di theory of change ini. Jadi di sini kita bisa melihat keseluruhan dari proses untuk mencapai tujuan dari usaha. Nah, untuk menjalankan usaha teman-teman tujuannya untuk menghasilkan apa nih? Ketika menjalankan bisnis, ingin menghasilkan apa? Keuntungan atau profit. Tetapi selain keuntungan atau profit, juga teman-teman nanti memberikan benefit. Nah, kenapa sih Ibu kita penting untuk menyusun theory of change? Ya, jadi yang pertama itu sistematis. Karena tadi sudah dijelaskan bahwa theory of change ini adalah peta jalan, ya, alat, ya, untuk mengetahui proses teman-teman ketika menyusun suatu bisnis atau rencana usaha atau menjalankan suatu bisnis. Nah, inilah cocok sekali teman-teman pakai theory of change. Yang pertama itu sistematis, ya, tersistem. Nanti kita bahas tahapan-tahapan apa sih di dalam theory of change itu sehingga dikatakan sistematis, ya, by system. Kemudian efisien, ya. Jadi kita tidak banyak mengeluarkan biaya, waktu, tenaga, karena kita sudah menyusun rencana bisnis ini, ya, secara efisien. Kita nggak, misalnya, oh kita sudah target pasar, oh kita sudah tahu aktivitas, oh ini sudah tahu goalsnya. Jadi nggak ambil waktu lagi untuk mencari ulang dari awal dan sebagainya. Kemudian yang terakhir, terarah. Ketika kita menyusun theory of change itu nantinya akan terarah apa saja sih yang akan kita lakukan. Jadi layaknya teman-teman ketika melakukan atau ingin menjalankan suatu bisnis itu harus memang terarah. Oh, ini siapa pasarnya? Sebenarnya masalahnya apa sih? Oh, masalahnya ini, aktivitasnya ini, outputnya ini, outcome-nya ini. Jadi terarah, ya, namanya peta jalan. Jadi membuat usaha kalian atau bisnis kalian itu tidak tersesat, ya, jadi terarah. Nah, berikut ini teman-teman langkah-langkah dalam menyusun theory of change. Nah, jadi langkah pertama itu kita menentukan masalah dulu, teman-teman. Jadi apa sih masalah yang dihadapi oleh konsumen? Ya, jadi lagi-lagi kita ingin mengetahui apa sih masalah yang dihadapi oleh konsumen. Ya. Nah, selain masalah, nantinya kita juga menentukan tujuan atau goals, ya, utama dari bisnisnya. Untuk lebih jelasnya, nanti kita bahas studi kasus. Bahwa apa yang dimaksud masalah, apa yang dimaksud tujuan. Kemudian yang kedua, kita menentukan aktivitas. Setelah kita menemukan atau menentukan masalah, tujuan, langkah selanjutnya kita menentukan aktivitas. Jadi aktivitas apa yang dilakukan untuk mencapai tujuan. Kemudian yang ketiga, kita menentukan input yang dilakukan untuk mendukung terlaksananya aktivitas dan kegiatan yang direncanakan. Oh, sumber daya apa nih yang mendukung dari aktivitas yang kita akan lakukan. Kemudian yang keempat, pemetaan output dan outcome-nya. Dampak dari aktivitas itu apa, ya, yang dirasakan setelah aktivitas dan kegiatan dilaksanakan. Dan yang
mereview theory of change. Ya, jadi kita review kembali dalam artian kita memonet kembali nih, ya, sehingga nanti bisa ada perbaikan-perbaikan yang lebih baik dari theory of change yang kita sudah susun. Nah, kurang lebih seperti ini teman-teman penjelasan atau kanvas theory of change. Jadi yang pertama tadi problem statement-nya, masalah apa yang dihadapi oleh kamu selaku pebisnis, ya. Atau kita lihat dari konsumen, apa masalahnya. Kemudian yang kedua, seluruh sumber daya, dana, jejaring, nah itu inputnya. Kemudian yang ketiga itu aktivitas dan kegiatan yang dilakukan. Apa yang teman-teman akan lakukan. Kemudian outputnya, dampaknya, sama output dan outcome-nya. Kemudian yang terakhir, ya tercapailah goals-nya, tujuan akhir dari bisnis teman-teman. Ya, jadi kurang lebih seperti itu. Nah ini Ibu, saya kesusahan untuk menyusun theory of change. Teman-teman, ini langkah mudah, ya. Teman-teman bisa menentukan asumsi. Ada asumsi yang muncul sebelum teman-teman dalam menyusun theory of change. Jadi ada masing-masing, misalnya satu problem statement. Asumsi yang muncul, pertanyaan yang muncul dari teman-teman itu munculnya masalah ini akibat apa ya? Oh, saya melihat kayak tadi James. Ibu, saya nantinya mau membuat usaha pengolahan buah merah menjadi sabun mandi, misalnya. Sabun mandi antibakteri misalnya, ya antibakteri misalnya. Nah itu melihat masalah, oh ternyata banyak Bu masyarakat di kampung Warung Pokoda ini gatal-gatal, ya, dan sebagainya. Kalau kita beli misalnya sabun antibakteri di pasar itu Bu mahal. Ya, kenapa kalau kita coba manfaatkan buah merah yang ada banyak di Sorong ini untuk kita manfaatkan jadi sabun mandi? Itu bisa ada masalah yang muncul bahwa banyaknya ada kasus gatal-gatal misalnya di daerah tersebut, atau misalnya juga bau badan misalnya dengan menggunakan sabun buah merah itu bisa terobati. Nah itu ada masalah. Kemudian yang kedua, sumber daya dan jejaring yang dapat dimanfaatkan yaitu apa saja? Ya, apa saja? Oh, saya butuh nih nanti Bu melakukan ekstrak. Oh, saya butuh lab farmasi Bu untuk meneliti, untuk mengekstrak, ya, dan sebagainya. Wah, itu apa gitu ya? Kemudian aktivitas, perubahan yang terjadi setelah aktivitas dilakukan, aktivitas yang dilakukan ini dampaknya apa secara luas, dan tentunya nanti seluruh rencana ini akan terlaksana. Nah, untuk memudahkan teman-teman, Ibu akan memberikan contoh kasus, ya. Contoh kasus ini, studi kasus. Nah, studi kasus ini teman-teman, ini adalah co-founder dari Duanyam. Ada yang pernah dengar usaha Duanyam? Pernah ya. Nah, ini juga kakak-kakak hebat nih, yaitu kakak Ayu, kakak Hana, dan Kak Melia. Nah, inilah co-founder dari Duanyam. Nah, di sini kita akan membantu kakak Ayu, Hana, Melia untuk menyusun teori of change-nya. Ya, yang pertama itu dari segi tadi permasalahan, ya. Tapi dia ini ada datanya nih. Apa yang kita pelajari dari Kak Ayu, Hana, dan Melia? Ternyata co-founder Duanyam ini mengamati bahwa ada masalah dari perempuan di Indonesia adalah tingkat kematian setiap hari. Ya, tingkat kematian apa? Ada 42 data, ya. Ada 42 ibu saat melahirkan. Ada 260 anak bayi umur 1 bulan. Penyebabnya apa, teman-teman? Ya, yang pertama, ibu-ibu harus bekerja keras saat mengandung. Apa yang mengakibatkan ini? 42 ibu saat melahirkan, dia tinggi kematiannya. Oh, ternyata ibu-ibu harus bekerja keras saat mengandung. Yang kedua, ibu-ibu harus bekerja pekerjaan
yang semestinya tidak sesuai dengan kondisi fisiknya, ya, pekerjaan berat di sana. Di sana itu kalau tidak salah dia memecah batu. Kemarin ini Ibu dapat materi dari program Ideatonesia. Jadi ini program yang menarik, materi yang menarik, sehingga Ibu akan paparkan sekarang ini. Kemudian resiko yang dihadapi oleh ibu hamil dan resiko terberat yaitu kematian ibu dan anak. Ini semua, ya. Nah, inilah problem statement dari usaha doanya awalnya. Nah, kemudian yang kedua itu kita menentukan goals-nya, ya teman-teman. Goals-nya apa? Dari masalah yang tadi kita sudah temukan, apa problem statement-nya? Ya, yang pertama itu tingginya angka kematian. Jadi tadi itu dari kausal kebiasaan, ya, tingginya angka kematian ibu dan anak akibat rendahnya pendapatan yang mengakibatkan ketidakmampuan membeli pangan bergizi. Kemudian yang kedua adalah pekerjaan yang kurang layak bagi ibu-ibu dan terbatasnya lapangan pekerjaan. Sehingga itu ditemukanlah goalsnya apa, tujuannya. Oh, ternyata tujuan utama hadirnya doanya adalah yang pertama menaikkan pendapatan ibu-ibu. Agar apa? Agar dapat membeli produk makanan yang bergizi dan akses ke pelayanan kesehatan. Kedua apa? Ibu-ibu memiliki pekerjaan yang layak dan tidak mengancam jiwa ibu dan anak. Goals ini sejalan dengan masalah yang ditemukan di lapangan, ya. Jadi seperti itu dalam penentuan problem statement dan tujuan atau goals. Apakah goals doanya sesuai dengan tujuan pembangunan berkelanjutan? Sesuai, ya. Nomor berapa? Satu, ya. Satu itu apa? Mengakhiri kemiskinan. Kemudian yang kedua, mengakhiri kelaparan. Kemudian ada pekerjaan yang layak dan pertumbuhan ekonomi. Ya. Jadi tujuannya tadi itu ternyata sinergi dengan tujuan pembangunan berkelanjutan, Sustainable Development Goals. Ada 17 goals. Kemudian langkah kedua kita menentukan apa? Aktivitas. Setelah kita menentukan permasalahan, kemudian goalsnya, kita lanjut ke aktivitas. Apa yang akan kita lakukan dalam menyelesaikan masalah itu, dalam mencapai tujuan yang tadi? Jadi kira-kira Kak Ayu dan Hana Melia ini telah menyusuni tadi problem statement dan goalsnya yang menjadi kondisi ideal dari ibu-ibu. Sekarang ini, ya, perlu menentukan aktivitas yang dilakukan untuk menyelesaikan masalah dan mencapai tujuan dari doanya. Apa aktivitasnya? Nah, aktivitas ini juga sinergi dengan masalah dan tujuan yang tadi. Apa aktivitas yang direncanakan? Nih, dia membuat produk anyaman yang dapat dijual di konsumen. Bu, kenapa tiba-tiba ada produk anyaman? Ya, ternyata di NTT di sana itu banyak pohon lontar. Jadi melihat potensi lokal, sama kayak Jamie melihat potensi lokal bahwa di Sorong banyak buah merah. Ya, kita manfaatkan buah merah. Jadi misalnya tadi sabun, buah merah. Sama halnya di NTT, Kak Ayu Hana Melia itu melihat potensi komunitas unggulan di sana pohon lontar. Bagaimana kalau daunnya ini kita bisa buat anyaman dan sesuai dengan pekerjaan ibu-ibu menganyam? Itu teman-teman. Jadi membuat produk anyaman yang dapat dijual ke konsumen. Kemudian aktivitas yang direncanakan pekerjaan untuk menganyam kerajinan tangan. Kemudian ada pelatihan tata kelola keuangan agar dia mampu mengelola pendapatannya, ya. Kemudian edukasi tentang kesehatan ibu dan anak, karena di sana masih rendah pengetahuan
dilakukan untuk menyelesaikan masalah. Nah, kira-kira apa saja ya yang perlu dipersiapkan untuk melaksanakan aktivitas tersebut? Yuk kita bantu, kira-kira apa nih input yang dibutuhkan. Berikut ini teman-teman, pemetaan inputnya. Nah, aktivitas ini yang tadi sudah disampaikan, Ibu saya masih belum bisa nih menyusun teori of change karena saya butuh itu ini. Jadi jangan terlalu banyak mikir dulu deh, kerjakan dan jangan terlalu perfectionist. Kerja aja dulu apa saja, hal-hal yang sederhana saja, ya. Kemudian sediakan data. Nah ini penting data tadi masalah. Memang masalahnya betul-betul terjadi atau tidak. Jadi ada data. Kalau perlu teman-teman langsung observasi di lapangan, entah itu wawancara, observasi, ya dan sebagainya. Dan asumsi yang logis dan konkret. Kemudian teman-teman susun teori of change dengan mengajak seluruh komponen tim yang ada di dalam bisnis. Teman-teman diajak tim-timnya untuk berdiskusi. Selalu lakukan evaluasi dan refleksi selama proses implementasi teori of change. Jadi kita selalu evaluasi dan refleksi selama proses implementasi teori of change. Oh, sepertinya kurangnya ini bagian kita yang kurang. Oh, ternyata ini kita butuh yang ini. Nah, sehingga kesimpulannya teori of change itu apa ini? Jadi teori of change itu adalah sebuah framework, kerangka kerja, ya, atau alat, ya tadi tools ya, untuk membantu memetakan tujuan dan aktivitas dari sebuah bisnis. Jadi kita petakan gitu, apa tujuannya? Makanya tadi sistematis. Terjawab tadi ya. Apa pentingnya kita menyusun teori of change? Kenapa sih ya? Karena biar teman-teman itu sistematis nanti untuk perencanaan usahanya, efisien dan terarah. Ya. Nah, memetakan tujuan dan aktivitas dari sebuah bisnis. Yang kedua, teori of change ini membantu untuk menentukan masalah, menyusun rencana untuk menyelesaikan masalah, dan apa saja yang dibutuhkan untuk menyelesaikan masalah. Apa saja yang kita butuhkan tadi? Ya, tadi ada inputnya apa? Ada banyak tadi inputnya, sumber daya manusia, stakeholders, alat, modal, dan sebagainya. Kemudian terdapat 6 elemen. Ya, tadi elemen apa saja teori of change? Yaitu ada permasalahan, kemudian input, kemudian aktivitas, kemudian output, outcome, dan terakhir ada impact. Impact dari output outcome ini apa? Ya, jadi itu teman-teman teori of change. Nah, Ibu beri tugas. Jadi di pertemuan berikutnya teman-teman sudah menyusun teori of change melalui langkah-langkah yang tadi ya. Kayak James tadi ada usahanya, kemudian dia usaha hidroponik, ya bisa disusun teori of change-nya ya. Ya, begitupun yang teman-teman yang lain ada rencana bisnisnya. Yang penting teman-teman ada ide bisnisnya dulu apa, ya. Kemudian buat dalam susun dalam teori of change-nya. Itu teman-teman. Terima kasih atas kerjasamanya. Terima kasih atas kelas yang interaktifnya, teman-teman. Ibu minta maaf jika ada kesalahan dan kekurangan. Semoga ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikut ini kegiatan praktikum mata kuliah kewirausahaan, dan alhamdulillah kita ada di kebun Papua Farm, di mana co-foundernya adalah Kak Billy. Kak Billy ini adalah mahasiswa Unimuda Sorong yang dimana sejak 2017 mendirikan usaha budidaya Papua Farm, yaitu budidaya hidroponik. Dan begini teman-teman, untuk usaha hidroponik yang didirikan Kak Billy ini adalah sistem NFT ya Kak ya. Ya, jadi pasokan di Sorong itu 1 ton ya Kak Billy ya permintaan hidroponik, dan ini masih belum memenuhi konsumen di Sorong teman-teman. Jadi kita harapkan dari pembelajaran praktikum hari ini teman-teman nanti bisa menjadi pelaku-pelaku usaha ya. The next Kak Billy ya, Kak Billy yang lain yang nantinya bisa berwirausaha, masih muda dan sudah berani berwirausaha.
Nanti teman-teman sudah belajar di pertemuan pertama sampai di pertemuan kita praktikum ini hal-hal yang berkaitan dengan kewirausahaan. Teman-teman nantinya bisa ya memulai mendirikan usaha, dan ini sudah contohnya ya, contoh nyata dari Kak Billy yang memang masih muda, energik, kreatif dan inovatif melihat peluang yang ada. Dan hidroponik ini sudah dijualnya ke hotel, restoran, kafe, dan tentunya ke kapal pesiar ya Pak. Dan yang konsumennya ini adalah dari turis-turis asing yang ke Raja Ampat dan singgah ke Sorong seperti itu ya. Jadi saya ucapkan terima kasih Kak Billy dan teman-teman. Saya harapkan nantinya bisa menjadi pengusaha menjejaki Kak Billy. Dan itu dari praktikum kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian video ini dibuat sebagai salah satu persyaratan sertifikasi dosen. Semoga bermanfaat dan menjadi pertimbangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.